Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Indonesia. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjadi manusia yang berketuhanan. Manusia dapat menjadi berketuhanan dengan pertama memiliki keyakinan. Manusia memiliki keyakinan atau penerimaan terhadap sesuatu sebagai pusat dan tujuan hidup. Dan kedua, ada memiliki roh. Roh membuat manusia mampu mengenal tujuan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dan memiliki karakter bertuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan memiliki karakter bertuhan, itu meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran, kebijakan tertinggi, dan menunjukkan sikap berketuhanan yang termanifestasikan dalam agenda dan perilaku nyata dalam membela nasib sesama manusia. Menunjukkan sikap kemanusiaan, sikap kebertuhanan, dan sikap kemanusiaan tidak bisa dipisahkan. Menjaga alam, manusia sebagai pemimpin di alam semesta seharusnya menjaga alam ini tetap lestari. Ada pun beberapa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertama, mengenali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua, mengenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga, mengenali uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir, mengenali nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk bertuhan memiliki keistimewaan yang membedakannya dari makhluk lain, seperti akal dan kemampuan berinteraksi sosial. Kepercayaan terhadap Tuhan memberikan makna dan orientasi hidup, mengaruhi norma-norma moral dan interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengalaman berketuhanan para pendiri bangsa mencerminkan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa. Dengan penekanan pada penghargaan terhadap perbedaan, ketuhanan yang berkemanusiaan mendorong perilaku belas kasih dan toleransi di antara sesama manusia. Dan adapun kita sebagai mahasiswa yang berketuhanan adalah mahasiswa yang memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dan menerapkan pola pikir ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir ketuhanan dapat diimplementasikan dengan cara sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat dengan Allah, introspeksi diri, optimis, beramal, bersyukur, sholat, dan berdoa. Mahasiswa juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dengan unggul di berbagai bidang, aktif dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, memiliki kepribadian yang baik, menjadi teladan bagi orang lain, berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita sebagai mahasiswa yang berketuhanan Maha Esa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Ketiga, tidak memaksakan agama atau kepercayaan orang lain. Dan keempat, menciptakan suasana yang penuh toleransi di kampus. Kelima, tidak mengganggu orang lain saat beribadah. Dan keenam,
tidak beranggapan bahwa agamanya yang paling baik. Yang ketujuh, tidak mencampuri urusan agama lain. Dan kedelapan, saling menghormati hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Dan kesembilan, menamakan perilaku tolong menolong kepada sesama teman ataupun dosen meskipun berbeda agama. Dan terakhir, patuh kepada semua dosen yang ada di kampus meskipun berbeda agama. Mahasiswa juga dapat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang berketuhanan adalah manusia yang mengakui dan meyakini keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta, memiliki kesadaran spiritual dan menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih tinggi dan dari sekadar urusan dunia. Karakteristik manusia berketuhanan terdiri dari, pertama ada spiritualitas, yaitu terdiri dari rajin beribadah sesuai keyakinan, selalu mengingat Tuhan dalam setiap aktivitas, dan bersyukur atas segala nikmat yang diterima. Yang kedua ada moralitas, yang terdiri dari, pertama menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dan kedua memiliki integritas dan kejujuran, dan ketiga menghindari perbuatan yang dilarang agama. Dan terakhir ada sosial, yang terdiri dari, pertama berbuat baik kepada sesama, kedua membantu yang membutuhkan, dan terakhir toleran terhadap perbedaan keyakinan. Implementasi dalam kehidupan terdiri dari pertama ada aspek personal, yaitu pertama menjalankan ibadah wajib dengan tekun, kedua meningkatkan kualitas diri melalui pembelajaran agama, ketiga menjaga pikiran dan hati selalu positif, dan terakhir introspeksi diri secara berkala. Dan kedua ada aspek keluarga, yang terdiri dari, pertama membimbing keluarga dalam nilai-nilai ketuhanan, kedua menciptakan suasana religius di rumah, dan terakhir mendidik anak-anak dengan dasar agama. Dan terakhir ada aspek sosial, itu pertama aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, kedua berkontribusi untuk kemaslahatan umum, dan terakhir menjadi teladan dalam perilaku baik. Adapun manfaat menjadi manusia berketuhanan, yaitu pertama ada aspek mental, yang terdiri dari ketenangan jiwa, ketenangan menghadapi masalah, dan optimisme dalam hidup. Dan kedua ada aspek sosial, yang pertama terdiri dari hubungan harmonis dengan sesama, kedua dihormati masyarakat, dan terakhir kehidupan yang bermakna. Dan ketiga ada aspek spiritual, yang terdiri dari, pertama kedekatan dengan Tuhan, kedua kebahagiaan hakiki, dan terakhir kehidupan yang bermakna. Dan adapun cara meningkatkan kualitas ketuhanan, itu pertama ada pendidikan. Pertama pendidikan terdiri dari memperdalam ilmu agama, mengikuti kajian keagamaan, dan membaca literatur spiritual. Dan ada praktik yang terdiri dari konsisten dalam ibadah, menerapkan nilai agama dalam keseharian, dan terakhir berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Dan refleksi terdiri dari muhasabah atau evaluasi diri, merenungkan kebesaran Tuhan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan adapun tantangan dan solusi, itu tantangan terdiri dari godaan duniawi, pengaruh negatif lingkungan, dan kesibukan yang mengalihkan dari Tuhan. Dan solusinya itu pertama memperkuat iman melalui ibadah, kedua bergaul dengan orang-orang saleh, dan manajemen waktu yang baik, menjaga lingkungan yang mendukung. Jadi kesimpulannya yaitu
menjadi manusia yang berketuhanan bukan hanya soal meyakini keberadaan Tuhan, tapi juga menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, manusia dapat hidup dengan penuh makna, memberi manfaat kepada sesama, dan menjaga keseimbangan alam semesta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.